Tidak banyak alutsista atau alat utama sistem senjata milik TNI yang berkualifikasi andalan, khususnya di segmen kavaleri. Lebih modern mungkin ada, tapi yang benar-benar menjadi andalan hanya bisa dihitung dengan jari. Yang dimaksud dengan andalan pada video kali ini dilihat dari segi desain, persenjataan, dan battle proven atau terbukti di medan perang, di mana kesemua unsur tadi bila digabungkan mampu menciptakan daya getar atau efek deterrent bagi lawan. Ketimbang alutsista kavaleri buatan barat seperti tank Scorpion, AMX-10 dan Stormer dipandang kurang punya daya gentar ketimbang produk tank dan panzer buatan Uni Soviet atau Rusia. Pasalnya produk dari barat masih minim pengalaman perang dan berdesain lebih mungil. Nah, baru-baru ini Marinir melakukan tes dan uji tempur terhadap kendaraan BMP-2 made in Rusia. BMP-2 sejatinya bukan produk baru. Tank ini dibeli bekas oleh pemerintahan Republik Indonesia dari Ukraina dan Slovakia pada tahun 1998 dalam beberapa gelombang pengiriman. Menurut Kerry Polkwright dari lembaga riset ADF 2008, disebutkan Indonesia kini mempunyai 40 unit BMP-2. Apa yang membuat BMP-2 disebut andalan? Tak lain karena desain tank dan persenjataan yang diadopsi sebagai sebuah armored personnel carrier. BMP-2 punya bekal senjata utama cannon otomatis 2A42 kaliber 30 mm. Selain manjur menghantam sasaran di darat, cannon 30 mm sangat efektif untuk menghajar sasaran di udara, seperti helikopter dan pesawat berkecepatan rendah. Sebagai gambaran, cannon 30 mm BMP-2 dapat memuntahkan 200 hingga 300 atau 550 per menitnya. BMP-2 dapat membawa 340 amunisi high explosive kaliber 30 mm. Canggihnya lagi, cannon 30 mm dilengkapi stabilizer, sehingga dapat membidik sasaran secara akurat saat melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Sudut kubah dapat berputar secara cepat 360 derajat dan sudut elevasi laras hingga 74 derajat. Semua ini menjadikan BMP-2 handal untuk menghajar sasaran helikopter. Untuk itu, Korps Marinir menempatkan tank ini pada resimen artileri pertahanan udara. Walaupun sejatinya BMP-2 jelas lebih pas berada di satuan kavaleri. Pasalnya BMP-2 tidak punya radar penjejak sasaran udara. Kesan andalan BMP-2 bertambah dengan adanya bekal rudal anti-tank AT-5 Spandrel yang ditempatkan pada sisi atas kubah. Sebagai senjata tambahan, ada senapan mesin koksial kaliber 7,62 mm dengan jumlah munisi mencapai 2000 peluru. Tank angkut personel ini dapat membawa 7-8 personel dengan jumlah kru 3 orang. Ketimbang tank-tank amfibi masa lampau, BMP-2 punya kehebatan kemampuan berenang tanpa persiapan yang rumit. Unik memang tidak ada bekal water jet ataupun baling-baling untuk berenang. Tenaga yang mengarungi air berasal dari putaran arah gerak rantai. Hal ini sekilas mirip dengan pola Panzer V150 TNI Angkatan Darat yang kemampuan renangnya dihasilkan dari arah gerak roda. Singkatnya, dalam pengujian tersebut, BMP-2 dianggap masih sangat bagus dan layak untuk berperang, kendati usia dari rampur ini sudah mulai lansia atau sudah mulai tua. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.